Baik, perkenalkan kami dari kelompok vitamin B yang terdiri dari saya, Nurul Hidayah dengan NIM 2019-78008 dengan teman saya, Ode Apriana dengan NIM 2019-78014 akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang vitamin B. Yang pertama itu pengertian vitamin B. Vitamin adalah senyawa organik dalam jumlah mikro yang sangat esensial dalam fungsi kebanyakan bentuk tubuh. Nah, tetapi tidak dapat disintesis oleh beberapa organisme dan harus diperoleh dari luar tubuh. Jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik yaitu vitamin A, C, D, E, K, dan vitamin B. Yang terdiri dari tiamin, riboflamin, niacin, asam pantotenat, biotin, vitamin B6, vitamin B12, dan folat. Nah, vitamin B adalah vitamin yang larut dalam air metabolisme sel. Kemudian, jenis vitamin B. Yang pertama, vitamin B1 atau tiamin. Vitamin B1 ini merupakan vitamin yang larut dalam air. Dengan demikian, vitamin ini banyak mengalami penurunan pada saat dilakukan persiapan pengolahan seperti pencucian. Fungsi vitamin B yaitu Fungsi vitamin B1 ini yaitu vitamin B yang berfungsi untuk mengubah asupan karbohidrat menjadi energi. Karena vitamin B1 larut air, maka vitamin ini akan dibawa oleh aliran darah khususnya untuk menjaga fungsi sistem saraf, jantung, dan otot agar bekerja dengan baik. Kemudian metabolisme vitamin B1. Nah, tiamin dari makanan setelah dicerna diserap langsung oleh usus dan masuk ke dalam saluran darah. Penyerapan maksimum terjadi pada konsumsi 2,5-5 mg tiamin per hari. Pada jumlah kecil, tiamin diserap melalui proses yang memerlukan energi dan bantuan natrium. Sedangkan dalam jumlah besar, tiamin diserap secara difusi pasif. Kelebihan tiamin itu dikeluarkan lewat urin. Metabolit tiamin adalah 2-metil-4-amino 5-pirimidin dan asam 4-metil-tiazol 5-asetat. Sumber vitamin B1. Vitamin B1 atau tiamin ini banyak terdapat dalam kulit ari, butir beras, ataupun gandum. Roti putih tidak banyak mengandung tiamin, demikian pula beras giling kurang mengandung tiamin. Nah, kelebihan vitamin B1 nih, dia menimbulkan tiamin yang banyak, dia menimbulkan akibat yang serius karena vitamin ini bersifat larut dalam air, sehingga kelebihan vitamin ini akan dibuang bersama urin. Kekurangan vitamin B1 yaitu penyakit akibat defisiensi tiamin yang ringan yaitu perubahan pada sistem saraf. Penyakit beri-beri basah mengakibatkan pembengkakan atau udema karena tertimbunnya air dalam jaringan. Pada beri-beri kering di mana terjadi atrofi otot, penderita merasa sangat lemah. Kematian penderita beri-beri terutama disebabkan tertimbunnya air dalam jaringan atau serangan diare yang mendadak. Vitamin B2 atau riboflamin. Vitamin B2 atau riboflamin merupakan mikronutrisi yang mudah dicerna, bersifat larut dalam air, dan memiliki peranan kunci dalam menjaga kesehatan pada manusia dan hewan. Fungsi vitamin B2 yaitu riboflamin ini berfungsi sebagai koenzim dan esensial dalam pemindahan energi di tubuh. Juga penting dalam metabolisme protein di tubuh. Riboflamin berfungsi sebagai bagian dari berbagai susunan enzim. Enzim tersebut adalah flavoprotein dan biasanya disebut pula sebagai enzim kuning karena warna kuningnya yang disebabkan oleh gugusan flamin. Nah, metabolisme vitamin B2. Riboflamin terdapat di bahan pangan sebagai FMD, FAD, dan riboflamin bebas. Ketiga bentuk tersebut memenuhi persyaratan sebagai vitamin. FMN dan FAD bisa dihidrolisis menjadi riboflamin bebas, kemudian masuk ke dalam sel mukosa usus halus dengan difusi pasif. Di dalam sel mukosa usus, ATP difosforilasi menjadi FMN oleh enzim flavokinase. Selanjutnya, masuk ke saluran darah dan bergabung dengan albumin plasma.
FMN merupakan bentuk yang siap dilepas dari darah ke jaringan, terutama hati. Selanjutnya, FMN oleh hati dikonversi menjadi FAD. Sebagian besar riboflamin diserap bersama makanan 60% daripada diserap secara tunggal 15%. Orang tua menyerap riboflamin lebih banyak dibandingkan yang lebih muda. Ekskresi riboflamin terutama melalui urin. Sumber vitamin B2. Sumber riboflamin yaitu pada hati sapi, susu, daging segar, dan kuning telur. Wortel dan tomat juga mengandung riboflamin. Kelebihan vitamin B2. Kelebihan vitamin B2 menyebabkan tekanan darah menjadi rendah, mengalami kelelahan, anemia atau kurang darah, mengalami mual dan muntah karena vitamin B2 juga sama seperti vitamin B1 yang larut dalam air. Maka jika tubuh mengalami kelebihan vitamin B1, akan segera dikeluarkan tubuh melalui keringat atau urin, sehingga mengobati kelebihan vitamin B2 pada tahap awal tentu dengan mengkonsumsi air putih secara banyak untuk memicu penyerapan air dalam tubuh, melarutkan vitamin B2 dalam tubuh dan mengeluarkannya melalui ginjal yang berupa urin. Biasanya kelebihan vitamin B2 akibat konsumsi dari suplemen vitamin B itu sendiri. Kekurangan vitamin B2. Kekurangan riboflamin mengakibatkan luka pada sudut mulut, cheilosis, atau radang pada ujung lidah, glossitis. Kekurangan riboflamin juga menyebabkan kerusakan jaringan epitel dan selubung mielin, beberapa serabut syaraf utama. Pada anak ayam yang sedang tumbuh, perubahan-perubahan pada urat syaraf pangkal paha menimbulkan kelumpuhan atau cartilage paralysis. Pada mulanya anak ayam berjalan dengan siku-sikunya, dengan jari-jarinya membelok ke dalam. Baru kemudian kaki menjadi lumpuh, namun anak ayam terlihat normal. Selanjutnya vitamin B3 atau niacin. Niacin adalah suatu derivat piridin yang merupakan komponen tidak toksik dari nikotin. Niacin merupakan bagian dari NAD atau nikotinamid adenin dinukleotid yang juga dikenal dengan nama koenzim 1. Fungsi vitamin B3. Niacin menjadi esensial dalam bentuk koenzim NAD dan NADP yang terlihat dalam pembentukan energi dari karbohidrat, lemak, dan protein. Niacin meningkatkan energi melalui pemanfaatan makanan secara benar. Niacin penting dalam perbaikan dan replikasi DMA. Niacin memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Metabolisme vitamin B3. Niacin diabsorpsi dengan mudah dalam usus, dalam tubuh kemudian diubah jadi koenzim. Penyimpanan dalam tubuh sangat terbatas. Sebagian besar diekskresikan sebagai bentuk metil, misalnya N-metilnikotinamid dan lain-lain, dalam urin. Tubuh bisa membentuk niacin dari prekursornya, yaitu asam amino triptofan. 60 mg triptofan sama dengan 1 mg niacin. Sumber vitamin B3. Niacin dapat ditemukan di hati, ginjal, daging sapi, daging unggas, ikan, kopi instan, roti yang diperkaya, sereal, dan produk-produk susu. Niacin juga dapat dibentuk dari asam amino triptofan dan 60 mg triptofan dapat menghasilkan 1 mg niacin. Kelebihan vitamin B3. Kelebihan vitamin B3 ini menyebabkan wajah merah dikarenakan pelebaran pembuluh darah akibat kelebihan vitamin B3, sehingga menimbulkan juga gatal-gatal dan infeksi iritasi kulit. Gejala lain seperti muntah, lidah membengkak, pingsan, seperti muka yang memerah di atas, bahwa gejala tersebut terjadi pada waktu pertama kali, yaitu 1 jam setelah pemakaian dosis tinggi vitamin B3 ini. Lalu akan berkurang 1 jam berikutnya dengan tetap mengkonsumsi banyak air putih untuk melarutkan vitamin B3 menjadi urin dan dikeluarkan oleh tubuh. Kekurangan vitamin B3 atau niacin ini bersifat vitamin B3 atau niacin ini dia bersifat larut dalam air atau water soluble vitamin, stabil pada proses pemanasan maupun oksidasi, dan dalam suasana asam maupun basah.
Selanjutnya pada vitamin B5 atau asam pantotenat, yaitu di mana asam pantotenat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang bersifat larut dalam air. Struktur kimianya dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian pada fungsi vitamin B5 yaitu sebagai asam pentanoat adalah bagian coenzim yang ditemukan pada semua jaringan di tubuh dan memainkan peran penting dalam pelepasan energi dari protein, lemak, karbohidrat, dan juga alkohol. Memiliki fungsi di dalam sistematik lemak, asam lemak, kolesterol, fosfolipid, dan juga sejumlah hormon. Metabolisme dari vitamin B5 yaitu vitamin B5 termaksud koenzim bagi tubuh di mana koenzim ini adalah koenzim A fungsinya untuk mengkonversi apa yang kita makan menjadi energi bagi tubuh, terutama mengkonversi lemak menjadi energi sehingga metabolisme energi pun terjadi. Dosisnya dalam RDA biasanya adalah 10 mg sehari. Dan itu juga vitamin B5 ini mengubah lemak pada tubuh menjadi energi. Sumber vitamin B5 yaitu makanan yang baik sebagai sumber vitamin B5 antara lain hati, ginjal, salmon, telur, kacang kedelai, jamur, breviaries, dan juga sejumlah sayuran, pengolahan makanan, dan pemanasan dapat menghilangkan hingga separuh asam pantotenat di dalam makanan. Kemudian kelebihan dari vitamin B5 yaitu gejala kelebihan kadang-kadang menyebabkan diare dan perut kembung. Kemudian kekurangan dari vitamin B5 yaitu defisiensi asam pentotenat menunjukkan gejala seperti kelelahan, sakit kepala, hilangnya konsentrasi, otot mudah mengalami kram, insomnia, hilangnya nafsu makan, dan perubahan perilaku, turunnya kekebalan, gangguan pencernaan, dan pertumbuhan terhambat atau berat badan turun. Vitamin B6 atau pyridoxine itu di mana strukturnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian fungsi dari vitamin B6 yaitu vitamin B6 terlibat dalam perubahan tirotropin menjadi niacin atau vitamin B3. B6 juga terlibat dalam produksi sejumlah neurotransmitter dan juga dan sejumlah neurotransmitter, dan oleh karena itu ikut menjaga sistem saraf berfungsi normal, memiliki peran di dalam pengaturan reaksi sejumlah hormon. Kemudian metabolisme dari vitamin B6 yaitu vitamin B6 diabsorpsi dengan baik di dalam usus, dalam jaringan diubah menjadi koenzim, diekskresikan dalam urin sebagai 4-piroksin akid yaitu metabolit yang tak aktif. Vitamin B6 bisa diproduksi oleh mikroorganisme dalam usus manusia yaitu antivitamin terhadap vitamin B6 yaitu deoksipiroksin, kemudian hidralasi, sinonisiotin, kemudian akid hidroksin. Sumber vitamin dari B6. Vitamin B6 dapat ditemukan terutama terikat pada protein di dalam makanan. Sumber yang sangat baik adalah daging ayam, hati, daging sapi, ikan, yaitu herring, tuna atau salmon, kacang dan bijingan, kedelai, dan juga sereal fortifikasi. Jumlah yang lebih kecil terdapat pada buah-buahan dan sayuran. Mikrobia di dalam saluran pencernaan dapat mensintesa vitamin ini dan sebagian dapat diserap. Kemudian kelebihan dari vitamin B6 yaitu konsumsi vitamin B6 dalam jumlah berlebihan selama berbulan-bulan akan menyebabkan kerusakan saraf yang tidak dapat diperbaiki. Dimulai dengan semua pada kaki, kemudian mati rasa pada tangan, dan akhirnya tubuh tidak mampu bekerja. Kemudian gejala keracunan adalah kesulitan berjalan, kelemahan, dan sakit kepala ketika konsumsi dikurangi. Gejala-gejala ini berkurang tetapi tidak selalu hilang sepenuhnya. Kemudian kekurangan pada vitamin B6. Kasus defisiensi vitamin B6 jarang terjadi, namun demikian defisiensi dapat mengakibatkan dermatitis, batu ginjal, penurunan pembentukan antibodi, iritasi, anemia, turunnya kemampuan syaraf, pertumbuhan terhambat, mudah bingung, dan depresi. Kadar vitamin B6 yang rendah di dalam tubuh akan mendorong naiknya sirkulasi konsentrasi homosintesis yang dikenal sebagai faktor risiko untuk penyakit jantung dan penyakit Alzheimer. Selanjutnya pada vitamin B12 yaitu atau kobalamin.
struktur kimianya dapat dilihat dari gambar tersebut. Kemudian, fungsi dari vitamin B12 yaitu vitamin B12 berperan penting pada saat pembelaan sel yang berlangsung dengan cepat. Vitamin B12 juga memelihara lapisan yang melindungi serat syaraf dan mendorong pertumbuhan normalnya. Selain itu juga berperan dalam aktivitas dan metabolisme sel-sel tulang. Vitamin B12 juga dibutuhkan untuk melepaskan folat sehingga dapat membantu pembentukan sel-sel darah merah. Metabolisme dari vitamin B12 yaitu absorpsi vitamin B12 mempunyai mekanisme sangat rumit dan unik. Di dalam sekresi gaster terdapat enzim transfer yang disebut faktor intristik atau FI. FI mengikat vitamin B12 yang membuat vitamin ini resisten terhadap serangan mikroba yang menghuni rongga usus. Dalam bentuk terikat vitamin FI, vitamin B12 ditransport menembus mukosa usus di dalam rongga ileum. Ikatan FI vitamin B12 membuat kompleks dengan kalsium dan magnesium untuk kemudian diabsorpsi oleh dinding usus dan setelah menempel, vitamin B12 dilepaskan oleh liberating enzim yang terdapat di dalam sekresi dinding usus. Vitamin B12 yang telah terlepas kembali kemudian diserap menembus epitel dan masuk ke dalam mukosa usus halus. Sumber vitamin B12. Vitamin B12 dapat ditemukan dalam produk hewani seperti daging, unggas, ikan, dan juga produk susu. Hewan memiliki vitamin B12 dari mikroorganisme yang terdapat dalam tubuhnya atau dari pakannya. Tidak ada sumber pangan nabati yang memberikan vitamin B12 kecuali sejumlah makanan fermentasi, misal tempe, kale, dan juga bir. Produk alga atau sejumlah akar-akaran yang tumbuh simbiosis dengan bakteri. Namun demikian, kadar dari vitamin B12 yang terdapat dari pangan nabati tersebut termasuk rendah. Hal ini berarti manusia harus mengkonsumsi pangan hewani atau pangan fermentasi untuk mencukupi kebutuhannya. Kelebihan dari vitamin B12. Tidak diketahui adanya gangguan karena kelebihan dari vitamin B12 itu dosis hingga 1000 mikrogram tidak menampakkan bahaya tetapi juga tidak menunjukkan kegunaan. Kemudian kekurangan dari vitamin B12 yaitu kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kekurangan darah atau anemia yang sebenarnya disebabkan oleh kekurangan folat. Tanpa vitamin B12, folat tidak dapat berperan dalam pembentukan sel-sel darah merah. Gejala kekurangan lainnya adalah sel-sel darah merah menjadi belum matang atau immature, yang menunjukkan sintesis DNA yang lambat. Kekurangan dari vitamin B12 dapat juga mempengaruhi sistem syaraf, berperan pada regenerasi saraf periferal, kemudian mendorong kelumpuhan. Selain itu juga dapat menyebabkan hipersensitif pada kulit. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.